Bayangkan, Anda berada di dunia di mana satu orang telah memenangkan 122 balapan Grand Prix. Satu orang yang menjadi juara dunia 15 kali. Satu orang yang selama 4 tahun berturut-turut tidak pernah kalah dalam balapan yang diikutinya. Tidak, ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah kisah nyata tentang pria yang ayahnya melarangnya balapan, namun kemudian menjadi legenda terbesar dalam sejarah MotoGP. Siapakah dia? Giacomo Agostini, sang maestro yang rekornya hampir 50 tahun kemudian masih belum ada yang mampu mematahkannya. Selamat datang di channel Doksa, The Story MotoGP. Hari ini kita akan menjelajahi kisah hidup dan karier luar biasa dari seorang pria yang tidak hanya mengubah dunia balap motor, tetapi juga menciptakan standar kesempurnaan yang hingga kini masih menjadi tolok ukur bagi setiap pembalap. Giacomo Agostini lahir pada 16 Juni 1942 di Brescia, Italia. Tumbuh di kota kecil Lovere di tepi Danau Iseo, Agostini kecil sudah memiliki hubungan istimewa dengan kecepatan, sebuah hubungan yang akan mengantarkannya menjadi legenda. Namun, perjalanan menuju keagungan tidaklah mudah. Ayahnya, Aurelio Agostini, seorang industrialis kaya, sangat menentang hasrat putranya untuk balapan motor. Mungkinkah Anda membayangkannya? Seorang anak yang dilahirkan dengan bakat luar biasa, namun harus berjuang melawan kehendak orang yang paling ia hormati? Saya pikir saya dilahirkan untuk balapan, kata Agostini suatu kali. Saat kecil, pekerjaan yang selalu saya bayangkan adalah mengendarai motor. Mari kita telusuri bagaimana seorang pemuda Italia yang harus mengikuti balapan secara diam-diam akhirnya mentransformasi dunia balap motor selamanya dan menciptakan warisan yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Seperti banyak legenda olahraga lainnya, kisah Agostini dimulai dengan pemberontakan kecil. Meskipun ayahnya melarang, Agostini muda diam-diam mengikuti lomba balap bukit dan balapan lokal kecil, membakar hasrat yang tak terbendung untuk kecepatan dan kemenangan. Ayah saya selalu berkata, "Apa yang akan kamu lakukan nanti? Sudah banyak juara di luar sana." Kenang Agostini. Tapi saya ingin balapan karena saya memang cinta motor. Bagaimana dengan izin resmi yang ia butuhkan? Disinilah takdir ikut bermain. Seorang teman keluarga yang berprofesi sebagai pengacara akhirnya berhasil membujuk sang ayah untuk menandatangani izin balapan yang diperlukan. Ini adalah momen penentu, pintu gerbang menuju legenda yang terbuka lebar. Tahun 1963 menjadi tahun pertama Agostini menunjukkan tajinya di kancah balap profesional. Pada usia 21 tahun, ia menjuarai kejuaraan nasional Italia kelas 175 cc bersama tim Morini. Prestasinya ini membuka jalan menuju panggung yang lebih besar, Grand Prix dunia. Tahun 1964, Agostini tampil 2 kali di kejuaraan dunia 250 cc untuk Morini. Ia juga memenangi kejuaraan Italia 350 cc dan finish keempat di Grand Prix Monza. Bayangkan, pembalap muda ini langsung menunjukkan potensi luar biasa di tahun-tahun pertamanya. Hasil impresif ini segera menarik perhatian Count Domenico Agusta, pemilik tim pabrikan MV Agusta. Inilah awal dari perubahan besar dalam hidup Agostini. Tapi tahukah Anda? Keputusan untuk bergabung dengan MV Agusta tidak hanya mengubah hidup Agostini, tetapi juga sejarah MotoGP selamanya. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Tahun 1965, Agostini resmi bergabung dengan tim pabrikan MV Agusta sebagai rekan setim Mike Hailwood di kelas 350 cc dan 500 cc. Dan apa yang terjadi? Ia langsung tancap gas.
Di musim pertamanya bersama MV Agusta, Agostini meraih kemenangan pertamanya di kedua kelas tersebut dan menyelesaikan kejuaraan dunia sebagai runner-up di 350cc dan 500cc. Sebuah pencapaian luar biasa untuk seorang pendatang baru. Namun ini baru permulaan. Tahun 1966 menjadi titik awal dari dominasi yang hampir tak masuk akal. Agostini merebut gelar juara dunia 500cc pertamanya, mengalahkan Hailwood yang kemudian pindah ke Honda. Dan dari sini dimulailah era keemasan. Dari 1966 hingga 1972, Agostini memenangi gelar juara dunia 500cc 7 kali berturut-turut. Ditambah lagi, dari 1968 hingga 1974, ia juga memenangi gelar juara dunia 350cc 7 kali berturut-turut. Dapatkah Anda bayangkan level dominasi seperti ini? Dalam 4 tahun, 1967 sampai 1970, Agostini praktis tak terkalahkan, memenangi setiap balapan yang diikutinya. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana ia bisa mencapai level dominasi seperti ini? Apa rahasia di balik kesuksesan luar biasa Agostini? Pertama, ia memiliki kedisiplinan tinggi dan etika kerja yang luar biasa. Sudah bukan lagi main-main, itu adalah kerja, katanya suatu kali. Agostini menghabiskan berjam-jam menyempurnakan teknik balapnya, memahami setiap milimeter motornya, dan mempersiapkan diri secara mental untuk setiap balapan. Kedua, ia memiliki bakat alami yang luar biasa. Agostini jarang mengalami kecelakaan parah, sebuah bukti dari kemampuan kontrolnya yang superior. Ia bisa mengendarai motor pada batas tertingginya tanpa melampaui batas keamanan. Ketiga, ia memiliki kemitraan sempurna dengan MV Agusta. Motor yang diandalkannya terkenal handal dan cepat, didukung oleh tim mekanik terbaik pada masanya. Namun, di tengah dominasinya, tantangan besar menanti Agostini. Setiap legenda membutuhkan rival yang sepadan. Bagi Agostini, rival utamanya adalah Mike Hailwood, mantan rekan setimnya di MV Agusta, yang kemudian pindah ke Honda. Musim 1967 menjadi saksi duel epik antara keduanya. Bayangkan ketegangan ini. Mereka sama-sama memenangkan 5 balapan, membuat kejuaraan harus ditentukan di seri terakhir di Kanada. Di sana, Hailwood finish pertama dan Agostini kedua. Skor poin dan jumlah kemenangan pun imbang. Tapi apa yang terjadi? Agostini akhirnya dinobatkan sebagai juara dunia karena lebih banyak meraih posisi kedua. Sebuah akhir yang dramatis untuk musim yang luar biasa. Namun, tidak semua rivalitas berasal dari luar tim. Pada 1973, Phil Reed, rekan setim Agostini di MV Agusta, secara mengejutkan menghentikan rekor gelar 500cc Agostini. Ini adalah pukulan telak bagi sang juara bertahan yang hanya mampu merebut gelar 350cc tahun itu. Bayangkan rasanya ketika seseorang yang bekerja satu atap denganmu menggunakan motor yang sama, tiba-tiba mengalahkanmu dan merebut mahkota juara dunia yang telah lama kau kuasai. Momen ini menjadi titik balik dalam karier Agostini. Ia mulai mempertanyakan masa depannya dengan MV Agusta dan melihat potensi baru di tempat lain. Sebuah keputusan berani menanti di horizon. Tahun 1974, Agostini mengambil keputusan yang mengejutkan dunia balap. Setelah 9 tahun bersama MV Agusta dan 13 gelar juara dunia, ia memutuskan untuk pindah ke Yamaha, sebuah pabrikan Jepang dengan teknologi mesin 2 tak yang saat itu masih dipandang sebelah mata oleh sebagian kalangan. Saya merasa terhubung dengan Yamaha Spirit of Challenge, kata Agostini menjelaskan keputusannya. Dan di sanalah masa depan bagi saya. Keputusan ini memang berisiko.
MV Agusta telah menjadi rumah bagi Agostini selama hampir 1 dekade. Namun, insting sang juara ternyata tepat. Dengan Yamaha, Agostini membuktikan bahwa ia bukan hanya produk dari motor yang superior. Ia memenangkan Daytona 200 tahun 1974, menjadi pembalap Italia pertama dan satu-satunya yang menjuarai balapan prestigius di Amerika tersebut. Ia juga merebut gelar juara dunia 350 cc di tahun yang sama. Tahun 1975, Agostini kembali mengukir sejarah dengan merebut gelar juara dunia 500 cc, menjadikannya juara mesin 2 tak pertama di kelas utama. Prestasi ini membuktikan keunggulan teknologi Jepang dan visi Agostini yang jauh ke depan. Namun, waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dikalahkan oleh Agostini. Kemenangan Grand Prix terakhirnya tercatat pada GP Jerman di Nürburgring 1976. Ironisnya, mengendarai motor MV Agusta yang ia kembali gunakan untuk beberapa balapan. Setelah seri Silverstone 1977, Giacomo Agostini, sang maestro balap motor, resmi mengumumkan pensiunnya. Sebuah era keemasan pun berakhir, tetapi legenda tetap abadi. Apa yang membuat Giacomo Agostini begitu istimewa? Mengapa hampir 50 tahun setelah pensiunnya, namanya masih disebut-sebut sebagai standar keunggulan dalam balap motor? Jawabannya terletak pada angka-angka yang hampir tak masuk akal. 15 gelar juara dunia, 8 di kelas 500 cc, 7 di kelas 350 cc. Rekor terbanyak sepanjang sejarah kejuaraan dunia Grand Prix MotoGP. 122 kemenangan Grand Prix, angka tertinggi yang pernah dicatat dalam sejarah kejuaraan dunia. 10 kemenangan Isle of Man TT, rekor terbanyak untuk pembalap non-Inggris. Hingga hari ini, belum ada seorang pun yang mampu mendekati rekor-rekor ini. Bahkan Marc Marquez dengan 8 gelar juara dunianya masih jauh dari mencapai prestasi total Agostini. Namun, warisan Agostini tidak hanya tentang angka dan statistik. Ia juga memberikan pengaruh besar terhadap aspek keselamatan dalam balap motor. Setelah kecelakaan fatal yang menewaskan temannya, Gilberto Parlotti di Isle of Man TT 1972, Agostini berani mengambil sikap. Ia menyatakan tidak akan lagi mengikuti balapan di pulau tersebut karena dianggap terlalu berbahaya. Sikapnya ini diikuti oleh banyak pembalap top lain, sehingga akhirnya Isle of Man TT dicoret dari kalender kejuaraan dunia GP mulai 7.776. Agostini juga meninggalkan jejaknya sebagai manajer tim setelah pensiun sebagai pembalap. Pada awal 1980-an, ia menjadi manajer tim Marlboro Yamaha di kelas 500 cc, membimbing pembalap-pembalap top seperti Kenny Roberts dan Eddie Lawson. Di bawah kepemimpinannya, tim Yamaha meraih beberapa gelar dunia. Pada tahun 2000, Agostini diangkat ke MotoGP Hall of Fame sebagai MotoGP Legend. Dan pada 2010, ia dinyatakan sebagai FIM Legend, pengakuan tertinggi atas kontribusinya yang luar biasa terhadap dunia balap motor. Di balik sosok juara dunia 15 kali, Agostini adalah seorang manusia biasa dengan kehidupan pribadi yang relatif tenang. Ia menikah pada tahun 1988 dengan seorang jurnalis Spanyol bernama Maria Ayuso. Pasangan ini dikaruniai 2 anak, seorang putri bernama Vittoria dan seorang putra bernama Giacomino. Menariknya, nama putrinya memiliki makna khusus. Vittoria berarti kemenangan dalam bahasa Italia, sebuah penghormatan terhadap 15 gelar dunia yang diraih Agostini. Bahkan setelah pensiun, Agostini tetap menjadi figur publik yang aktif. Ia sering tampil di media sebagai komentator MotoGP, mengelola museum pribadinya, dan mengawasi perusahaan suku cadang motornya. Pada usia 83 tahun,
per 2025, Agostini masih hadir di berbagai acara MotoGP dan balapan klasik, menjadi inspirasi bagi generasi baru pembalap dan penggemar balap motor di seluruh dunia. Apa rahasia di balik kesuksesan luar biasa Agostini? Mari kita dengarkan langsung dari sang maestro. Podium itu seperti obat, kata Agostini. Ketika berada di posisi teratas podium, perasaan yang muncul selalu berbeda. Agostini juga dikenal dengan kedisiplinannya yang tinggi. Sudah bukan lagi main-main, itu adalah kerja. Ujarnya menekankan pentingnya profesionalisme dan dedikasi dalam mencapai kesuksesan. Meskipun begitu dominan, Agostini tetap rendah hati dan selalu waspada. Saya selalu khawatir kalah karena sadar betapa cepatnya nasib bisa berubah. Bahkan ketika berbicara tentang masa depan balap motor dengan teknologi yang semakin canggih, ia pernah memperingatkan, suatu hari mungkin tidak akan ada lagi pembalap, motornya akan berjalan sendiri. Majalah American Motorcyclist pernah menyebutnya mungkin pembalap Grand Prix terbaik sepanjang masa, sementara situs resmi MotoGP menyebutnya sebagai bintang dunia pertama dalam sejarah balap motor. Giacomo Agostini, seorang anak yang harus mengendap-endap untuk mengikuti balapan, kini berdiri sebagai legenda abadi dalam sejarah MotoGP. Kisahnya mengajarkan kita tentang kegigihan melawan segala rintangan, keberanian mengambil risiko, dan dedikasi untuk terus menyempurnakan keterampilan. Dalam dunia yang terus berubah, dengan teknologi yang semakin canggih dan pembalap-pembalap baru yang terus bermunculan, rekor-rekor Agostini tetap berdiri tegak sebagai pengingat akan era keemasan balap motor dan seorang maestro yang prestasi dan pengaruhnya melampaui generasi. Jadi, siapakah pembalap terbaik sepanjang masa? Mungkin statistik dan rekor Agostini telah menjawabnya. Namun, lebih dari sekadar angka dan gelar, warisan terbesar Agostini adalah bagaimana ia mengubah olahraga yang dicintainya dan menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Bagaimana pendapat kalian tentang Giacomo Agostini? Apakah rekornya akan pernah terpecahkan? Dan siapa menurut kalian pembalap legenda MotoGP berikutnya? Yang ingin kalian dengar kisahnya? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe karena perjalanan belum selesai, masih banyak kisah seru di balik lintasan yang menanti untuk diceritakan.